Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati. Saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sistem informasi dari generasi 1 sampai generasi 5. Baik, untuk generasi pertama terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Nah, generasi ini adalah awal pengembangan sistem komputasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis, dan manusia memerlukan perangkat komputasi sebagai sesuatu untuk mengatasi keterbatasannya dalam melaksanakan komputasi tersebut. Kemudian manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu yang pertama, kecepatan penghitung manusia terbatas. Kemudian manusia sangat remeh, membuat kekeliruan. Upaya manusia sebagai meningkatkan kemampuan komputasinya sudah dimulai sejak awal peradaban manusia. Nah, mulai dari merekam dengan tumpukan batu, potongan besi, batang, sempoa, serta cara-cara mekanis seperti mesin hitung, hasil pekerjaan Blaise Pascal. Baik, selanjutnya, untuk generasi yang kedua terjadi pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Saat itu komputer generasi kedua ini adalah batch processing system, ya, yang mana tugas-tugas dikumpulkan di dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer dan ditulis di tab. Dan awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah tersedia, misalnya seperti FMS dan IBSCS yang memberikan layanan perangkat keras adalah babak fungsi dari sistem operasi modern. Selanjutnya, untuk generasi yang ketiga terjadi pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Saat itu perkembangan berlangsung, sistem operasi dikembangkan sebagai melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online. Dan sistem komputer menjadi multi-user, yaitu sekaligus dipakai banyak orang. Kemudian ada multi-programming, yaitu sekaligus melayani banyak program. Dan multi-user, dengan telah tersedianya kemampuan multi-user, membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak dalam memakai komputer. Selanjutnya, itu ada time sharing, yang merupakan varian dari multi-programming, yakni tiap pemakai satu terminal. Kemudian ada spooling, yang merupakan teknik yang membuat peripheral seolah-olah dapat dipakai bersama-sama, sekaligus pada masa yang sama. Kemudian dapat diakses secara simultan. Untuk generasi yang keempat jadi pada tahun 1980 sampai 2000-an. Nah, pada generasi keempat ini, sistem operasi tak lagi hanya diperuntukkan sebagai satu metode pengolahan, tetapi sudah ditunjukkan sebagai banyak mode pengolahan, misalnya seperti mendukung batch processing, time sharing, networking, dan soft real time. Kemudian untuk generasi kelima, pada tahun 2000-an sampai dengan seterusnya, perkembangan yang terjadi pada komputer yang bukan hanya menunjukkan pada perubahan prosesornya, tetapi muncul dalam bangun-bangun yang semakin mini dan dalam bangun-bangun chip atau chip mikro terintegrasi dengan peralatan hidup sehari-hari. Dan dengan fungsi-fungsi yang khusus, komputer berukuran kecil ini atau nanokomputer dapat ditemukan pada telepon seluler, alat permainan atau PlayStation, kemudian TV, mobil, peralatan hiburan, dan alat sensor. Nah, itu tadi perkembangan sejarah sistem komputer dari generasi pertama hingga generasi kelima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.